kata-kata yang indah. Liris tuh lirih atau Rilis. Kalau terjemahan bebasnya kan sering disebut juga lirik. lirik kan? Lirik itu kan Oh, liris. kata yang dipadu-padankan, kata yang dibangun. Liris. Lirik. Dan tiada hari yang tidak kita jalani bersama itu adalah tentang kebahagiaan. Iya. Tentang Sepasang sepasang manusia yang baru menjalani pernikahan ya. Iya. Akan menjalani. Oh, akan menjalani ini. Akan menjalani. Oh, ini akan menjalani. Iya. Akan Tapi menjalani. kok duduk berdua masa? Ya kan biasa kan mas sharing kalau orang pacaran duduk Oh, berdua ini tuh baru- biasa. Ini baru akan. Iya dia mau kan. Oh, kirain ini aktivitas setelah Karena ini mereka. udah dia udah membayangkan gitu, dia udah membayangkan nanti kalau misalnya udah ini bakal penangkapannya begini. begitu ya. Oh, dia membayangkan Iya. sudah dekat banget dengan keadaan Iya, itu gitu ya. sudah dekat Dia- banget dengan keadaan itu. Yang tadi Mas Pam Bunga. bilang, berbunga pakai H itu ya. Bingah kalau bahasa Sunda bingah ya. Iya. Berbunga-bunga banget gitu, dia sudah siap banget menyambut keadaan itu gitu ya. Bahkan ya kalau bisa ya, jangan lagi dibayangkan gitu ya, segera dilakukan gitu ya. Ya artinya memang udah mau memasuki jenjang itu. Jadi sudah rencana itu sudah terjadwal ibaratnya. Iya, Nah, tinggal duduk bareng-bareng nih kita lagi. Betul, saking ininya banget excited menyambut itu, dia mengandai-andaikannya, wah Iya. nanti duduk sore. Dia cerita sama pacarnya, saya tuh sebenarnya pengen Kayak begini gitu, loh ya. gitu, nanti. Disambut dengan senyumanmu gitu ya. Iya. Kalau dia senyum ya. Iya kalau Ya, kalau pernikahan pasti banget senyum. sih. kalau dapur nggak ada masalah. Loh, nanti ada yang bocor. Colokan listriknya. Itu pengalaman pribadi tuh kalau kami tik. Episode 10 Sense Kata, saya Akbar. Saya Ebin. Saya Pam. Bukan puisi, Bukan. tapi prosa lirik. Bung Ebin sudah mempersiapkan prosa lirisnya yang katanya sudah lama ini ya tersimpan ya. Udah lama ini. Berarti kejadiannya pernikahan itu sudah berapa tahun? Ada sekitar Berapa tahun? ada lebih 7 tahun lebih tuh ada. Berarti ya. Udah Dan lama. ini ditulis momen pada saat dia mau menikah. Apa setelah beberapa tahun dia menikah baru tercipta ini? Enggak, jadi teman ini mau nikah karena memang umurnya telat tapi Enggak, kelihatan. ini. Iya, ini ditulis setelah dia cerita itu. Oh, Dia punya cerita. punya rencana ini, punya rencana itu gitu. Jadi, saya dapat emosinya. Sekalian kita kan nginget waktu kita nikah juga punya perasaan menyenangkan seperti ini gitu. Tapi itu sudah berlalu. Tapi itu sudah terlewati ternyata. Sekian tahun yang lalu. Sekian tahun yang lalu. Hanya sebenarnya yang bagi yang baru-baru kan ibaratnya pengantin baru itu hal-hal yang calon pengantin lah ibaratnya lah. Seneng banget itu ya. Ya, pasti senang banget gitu. Makanya ceritanya banyak rencana ini. Oh, tadi ada kekhawatiran. Kekhawatiran. Fase. Oh, Tanpa berlama-lama. oke. Karena tidak ada iklan, kita dengarkan saja. Belum ada iklan. Belum ada jeda maksudnya. Ayo, Bung Ebin silakan. Oke, kali ini saya membuat prosa. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak membosankan karena ini ada 2 halaman. Judulnya Tiada Hari Yang Tidak Kita Jalani Bersama. Bismillah, saya coba baca. Saat-saat seperti ini, di mana kita berdua duduk di sisa sore, di tempat yang biasa setiap harinya kita datangi. Sekedar menikmati kopi atau teh sembari melepas penat setelah seharian bekerja. Aku sering membayangkan bagaimana rasanya berbagi pagi bersama denganmu. Memergoki fajar yang malu-malu merambati cakrawala. Bertukar aduan tentang betapa dingin dunia, betapa dingin udara di awal hari. Dan mengadu pandang untuk saling menghangatkan. Padahal, aku selalu senang mendengarmu bicara tentang hal-hal ringan dari cerita yang tersisa di hari kemarin. Tentang ragam kejadian yang kau alami di masa lalu sebelum ada aku. Atau apa saja yang mengendap di alam pikirmu. Semua kata-kata yang diantar suara renyahmu terdengar teratur dan anggun. Mungkin karena kata-kata itu datang dari dirimu. Sepanjang mendengarmu, selama duduk di sampingmu, hatiku selalu tergerak berdoa untuk kita. Aku ingin kita selalu bersama mengawali pagi saat masih marak dengan embun sebelum kau dan aku memulai kesibukan masing-masing sepanjang hari. Menyeruput minuman hangat serta menikmati kudapan yang tersaji.
menemani topik pembicaraan. Sesekali diselingi canda dan gurauan dan saling menyemangati. Itu adalah doaku untuk kita. Karena sejak adanya dirimu, aku menemukan tujuan hidup. Aku seketika menemukan alasan baru atas cita-cita dan mimpi yang selama ini ku kejar. Saat semua itu tercapai, aku tahu bahwa aku hanya bisa membaginya denganmu, menikmatinya bersamamu. Akhirnya, kau menjadi satu-satunya alasan atas semua itu. Sementara ini aku masih berjuang untuk sampai pada dunia yang seperti itu. Dunia yang baru untuk kita. Sementara ini tatapanku hanya membentur dinding yang dingin setiap kali mataku terjaga dari tidur semalam. Ketika langit mulai gelap setelah mengantarmu pulang, aku bersiap menghadapi malam yang membosankan dan semakin hari semakin terasa panjang. Sementara ini di setiap pagimu, kau masih mengandalkan bantal-bantal itu membelaimu dengan hangat setiap kali tubuhmu menggeliat malas dihasut kantuk. Dan setibanya di rumah, setelah aku pamit pulang, kau juga bersiap melewati malam dengan caramu. Aku jadi sering menerka-nerka yang kau lakukan. Sementara ini kita baru bisa saling mengucap selamat pagi lewat telepon dan menanyakan bagaimana tidurmu, nyenyakkah? Atau mimpi apa semalam? Dan kita baru sebatas bertukar rasa melalui kata-kata dalam pesan singkat sebelum menutupnya dengan ucapan selamat tidur. Ya, sementara ini kita masih harus bersabar. Sampai kita benar-benar berbagi pagi bersama, menikmati sore tanpa ditutup perpisahan, menembus malam dengan lelap yang hangat, sampai tiada hari yang tidak kita jalani bersama. Sekian. Ada dua catatan penting. Ya. Tadi saya ingat dia memasuki babak baru kan ini kan. Iya. Ini dunia yang baru untuk kita ya kan. Sementara aku masih berjuang untuk sampai pada dunia yang seperti itu, dunia yang baru bagi kita. Iya. Penantian banget ya buat dia ya. Oh itu sangat. Bahkan sampai detik-detik hari-hari mau hari H dia tetap harus berjuang. Nah, gini, Mas Pam, Mas Pam sih sebenarnya. Apakah romantis atau romantisme? Romantis itu hanya laki-laki pada perempuan ya? Perempuan tidak bisa. Sejauh ini inspirasi yang paling mudah ya, terus sekaligus yang paling memiliki daya tarik yang luar biasa itu ya hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan, sepasang kekasih, sepasang suami istri gitu. Itu seolah menjadi bahan penulisan yang tidak akan pernah habis gitu ya. Kita bisa mengupasnya, penulisnya bisa mengupas dari berbagai sisi ya kan? Sisi bahagianya, kali ini banyak sisi bahagianya ya, Iya. atau sisi yang sakitnya, sisi harapan, sisi kekecewaan, sisi keyakinan, banyak lah sisi-sisi. Ya itu kan menandakan bahwa ya seorang laki-laki memerlukan wanita memerlukan laki-laki. Nah, ya, kodratnya kan begitu, kodratnya kan begitu. Dipertemukan oleh momentum, disatukan oleh momentum, kemudian untuk membangun momentum kan gitu ya. Iya. Ya urut-urutannya kan begitu. Ya, kan? Mengikat atau berikrar melalui sebuah janji pernikahan, kemudian membangun rumah tangga, ya, membangun sebuah keluarga, itu luar biasa menurut saya. Dan itu seharusnya bahan atau inspirasi yang sangat sangat mudah untuk digali karena begitu dekatnya. Begitu dekatnya, dan kita menulisnya dugaan saya tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukan kata yang mewakili perasaan, karena itu diinspirasi oleh orang paling dekat. Iya. Banyak lah karya-karya yang terakhir karena itu. Ya maksud saya romantis itu ya apa hanya laki-laki kepada perempuan saja gitu? Kecenderungannya begitu, begitu ya. Karena romantis itu Kaulah kan yang kupuja, kaulah yang ku kan
Romantis itu kan ini Oh, ya. tidak Orientasinya pasti pada tergantikan asmara gitu. kan. Iya. Romantisme, jadi yang apa ya, sesuatu yang melenakan lah, sesuatu hal situasi yang melenakan. Tapi pernah nggak ditemukan atau kita sendiri mengalami ya kebalikannya gitu? Ya, Perempuan bilang, bukan pernah lagi. "Ya kau juga duniaku." Tapi kayaknya rasanya aneh dengernya gitu. Enggak ya? Mungkin Kau karena duniaku, kau. kalau Salah satu yang laki-laki, belah jiwa kan laki-laki yang begitu ya. karena laki-laki punya keberanian lebih untuk mengungkapkan perasaan sih, dan dia lebih cenderung inisiatifnya lebih tinggi ya daripada perempuan. Saya nggak tahu sih kalau kayak gitu, mungkin gitu. Kalau bicara romantisme atau bicara romantis atau enggaknya seorang perempuan, saya yakin perempuan juga banyak yang romantis, hanya mungkin lebih banyak dipendam. Ya, dipendam. Iya, artinya nggak terlalu banyak kelihatan gitu. Hanya dilihatkan untuk saat-saat tertentu. Kalau beda dengan laki-laki kan, ketika dia merasakan itu dia ekspresikan gitu. Seperti itu mungkin. Nggak tahu kalau misalnya untuk yang dengar ini atau nonton ini, silakan komen dia punya pendapat apa sih. Kan ada kolom komentar. Iya, silakan komen ya, tolong komen gitu. Ini ruang publik, Ya, bebas berkomen. Nah, sekarang cerita di balik terciptanya prosa liris ini. iya. Ini ceritanya sebenarnya dari ya nggak ketidaksengajaan, karena pada saat itu teman saya baru akan menikah dan dia umurnya bisa dibilang cukup terlambat untuk menikah umurnya. Tapi yang saya tangkap itu bukan masalah terlambatnya, tapi emosi yang dia luapkan dengan bercerita punya rencana ini punya rencana itu gitu. Dan saya menangkap kebahagiaan dia itu seperti seorang yang memang selayaknya calon pengantin tuh gimana sih gitu, akan menjelang hidup baru gitu. Dia akan kemudian dia sebelum itu dia akan bernostalgia, wah dulu sebelum nikah akan susahnya minta ampun, mau ini mau ketemu ini segala macam, nanti kalau udah nikah kan bisa ketemu setiap hari segala macam. Itu terekspresikan sama teman saya tuh seperti itu, dan itu saya tangkap emosinya gitu. Akhirnya tertulislah seperti itu gitu. Oh seperti ini rasanya ya, senangnya gitu. Orang-orang yang sedang mau memasuki jenjang kehidupan yang lebih serius lagi, ya maklum lah, orang baru-baru mau nikah itu kan pasti yang terbayang tuh yang indah-indah Indah. gitu. Ya seperti itu Mas. Ya semoga seterusnya juga indah ya. Amin. Sampai sekarang alhamdulillah. Tapi beliaunya tahu nih kalau Bung Ebin enggak, bikinkan. saya nggak pernah. Enggak Nggak ada yang tahu sih sebenarnya saya nulis atau enggak gitu. Jangan-jangan beliau sudah sadar ya, jangan-jangan ditulis. Ya pada saat dia bercerita itu, dia menceritakan secara detail atau lisan aja gitu. Sepenangkapan Bung Ebin lisan, tersirat sorry. Ada beberapa hal. Oh beginilah, akhirnya diteruskan dengan imajinasi gitu kan. Iya itu bagaimanapun untuk menulis ini itu kan adalah tema ya, yang saya tangkap tuh tema dari sebuah emosi yang saya dapat, ini menjadi temanya seperti ini, dan ada proses dramatisasi lah sedikit untuk menyusun cerita atau menyusun kata-kata di situ agar emosinya tuh dapat juga sama yang baca gitu. Itu memang dia nggak cerita secara detail atau seperti apa, tapi memang ya seperti kita ngobrol biasa-biasa, sesekali dia terungkap lagi, sekali lagi tercurahkan lagi cerita begini, mau rencana ini, kita sempat beda topik, nanti dia balik lagi seperti itu kerasa gitu, ke kebahagiaan dia tuh kerasa gitu. Seperti itu. Kebahagiaan dilandasi oleh cinta atau Oh jelas. kesenangan, kebahagiaan dilandasi oleh memasuki babak baru ya. Iya. Jelas karena cinta juga ya. Oh iya jelas dia mau nikah. Kan ada yang ya sudah lah, udah umurnya bisa Sudah umur ya. Iya kan ada yang begitu, makanya ada. digali gitu loh. Ini digali. Iya. Sepenangkapan Bu Ebin. Tapi yang jelas dia senang pada akhirnya dia merasakan juga seperti orang lain, dia menikah gitu loh. Ada jodohnya. Ya lebih banyak ke situnya Iya, ketimbang ke situ. Rasa cinta yang ditutupi gitu ya. Ya kalau itu privasi Iya, personal beliau dia, sih. kan, iya.
Oh, lebih kepada kebahagiaan. Iya, kayak semacam euforia tentang wah saya bentar lagi mau ini nih gitu. Mau Ya, nikah. norma sosial sudah dia lakukan. Iya, sosial. Ya, dia bahwa manusia itu, bahwa seseorang itu harus menikah. Hmm. Ketika teman-temannya udah menikah dia belum, aduh gimana kan. Iya. Tapi sebenarnya ya, kalau proses pernikahan ya benar yang disampaikan Bu Edwin itu kebijakan yang private ya sifatnya. Iya. Ya, kenapa dia memutuskan menikah terlambat juga pasti ada pertimbangan. Iya, pertimbangan kalau itu ya, ya. pertimbangan. Ya. Mana yang menarik di sini, sebenarnya memang benar yang ditanyain Bung Akbar tadi. Sebuah tema itu sejatinya tidak akan tercermin secara utuh. Betul. Atau sebuah puisi atau sebuah ini prosa liris sebenarnya. Iya. Apa ya istilah saya itu, kalau ini lebih cenderung ke cerpen mini. Cerpen itu pendek ya. Iya. Ada mini lagi, berarti cerpen yang sangat pendek. Satu ini aja, satu fragmen aja, satu fragmen aja. Gitu. Nah itu pun belum tentu mencerminkan cerita seseorang itu, yang ceritanya dijadikan tema oleh Bung Ibin, belum tentu itu menunjukkan yang sebenarnya. Betul. Karena sejatinya puisi atau apapun yang dibuat oleh seorang penulis puisi itu tidak mencerminkan yang sebenarnya. Di situ ada proses ini ya, dramatisasi, apa namanya itu kalau di sastra, kalau nggak salah itu namanya proses mimesis ya. Jadi dia menghidupkan, jadi kayak memotret tapi dia punya versi lain gitu. Versi lain. Jadi ini versinya Bung Ebin, cerita ini tuh versinya Bung Ebin, tidak sepenuhnya menunjukkan versi temannya yang mau menikah secara utuh, secara A sampai Z. Dugaan saya seperti itu. Ya. Kira-kira begitu nggak? Iya, kalau saya sepakat sih, karena memang yang saya rasakan ketika menulis ini ya, saya hanya mendapatkan suasananya, emosinya, saya tampung ke dalam perasaan saya, bagaimana sih emosi itu berjalan. Kemudian memang dalam proses pembuatan ini juga ada sekali lagi ya proses dramatisasi untuk mengakomodir emosi yang saya tangkap gitu loh. Yeah. Untuk menggambarkan emosi yang saya tangkap gitu. Jadi memang tidak sedetail dengan cerita kenyataan itu, saya hanya mencomot sekelumit dari emosinya aja. Kemudian saya ceritakan dalam sebuah dalam barisan kata, dengan metafora, dengan pengandaian agar emosi itu terwakili dalam kata-kata itu terwakili. Jadi latar belakang memang seperti itu gitu. Tapi temanya adalah ya seperti yang dijelaskan, yang ditulis di dalam prosa ini. Ya, kebahagiaan yang sangat menyambut tadi ya, bahwa baru kehidupan pernikahan. Sebenarnya itu seharusnya itu tidak bisa tergambarkan harusnya ya. Iya, itu sebenarnya nggak, ya kebahagiaan orang kan orang yang tahu sih. Iya, digambarkan. Hanya saya cuma Kan ini pengandaian aja, tiap bagaimana menyambut pagi, Iya. duduk di sore hari, ya malam-malam ada nggak? ada juga kan mengakhiri malam dengan Malam ya kan. bersama-sama, seperti itulah. Ya standarnya orang inilah, orang hidup bersama itu kan seperti itu. Yang saya coba gambarkan di sini dalam kata-kata ya, dengan harapan bisa mewakili emosi yang saya tangkap gitu. Tidak ada rasa khawatir di situ kan, tidak disisipkan, nggak ada ya. Gak ada sih. Dia nggak ada, maksudnya setelah nggak ada lah, pokoknya itu tertutupi semua gitu ya. Iya. Tertutup itu sama rasa kebahagiaan dia gitu. Iya. Ada satu yang menarik di sini tuh. Dia menjelaskan bahwa dia ini adalah pekerja ya kan. Iya. Duanya adalah pekerja, Iya. orang yang menantang hidup dengan bekerja. Iya. Kemudian si laki-laki ini rajin mengantar dan menjemput ya. Iya. Tergambar di sini gitu. Ini kan menunjukkan apa ya? Kayak semacam pembuktian gitu. Pembuktian akan kesungguhan perhatian dia, kesungguhan perhatian dia kepada pasangannya. Komitmen dia wujudkan itu dengan cara mengantar, menjemput sampai ke tempat tinggalnya gitu. Terus dia pulang lagi ya kan. Itu adalah asmara para pekerja, para karyawan
Ya mungkin dulu, mungkin saya juga begitu, Bung Akbar juga begitu, Bung Ebin juga begitu. Jadi kita berbicara tentang hati kita ke calon pasangan kita itu di sela-sela kesibukan pekerjaan kita. Bahkan ketika mau melakukan ikrar pernikahan itu, ya kita juga melihat slip gaji juga kan. Slip gaji yang keselip gitu. Iya. Ya lucu sekali ini. Ini tiba-tiba Bung, tiba-tiba hujan datang. Rahmat. Kita jeda sebentar. Iya. Belum, tunggu. Tunggu semenit. Soalnya awan Apakah mendung hanya pas di lewat? atas kita. Atau Awan mendungnya pas di atas kita. Mudah-mudahan angin lebih besar. Tapi angin sepertinya Apa berkabar atau memang mau tumpah? kayaknya mau tumpah sih ini. Kayaknya mau tumpah ya. belum. Belum ya. Belum tahu maksudnya. Ya belum tahu. Jadi kita harus tahu dulu kan gitu. Ya, harus tahu dulu. Oke. Saya Lanjut. lanjutkan. Apakah keadaan Ini kayaknya nih keadaannya memang Ya, kita lagi segera dipukuli turun keadaan. hujan. Akan segera turun hujan Bung. beneran ya? Beneran. Ya, bukan kabar ini. Ini bukan kabar. Ini adalah perintah. Kita hold dulu, kita jeda dulu.